jurusan Agribisnis Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Hartoyo. Video kali ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komponen pembangun komputer. Untuk mengoperasikan sebuah komputer terdapat 3 komponen utama yang harus terpenuhi, di mana ketiganya ini memiliki peran yang sangat penting. Dari ketiga komponen tersebut, maka bisa dipastikan komputer tidak akan bisa dioperasikan. Dengan kata lain, ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan karena memiliki peran yang mengikat. Ketiga komponen yang dimaksud adalah yang pertama, perangkat keras atau hardware, kemudian yang kedua, perangkat lunak atau software, dan yang ketiga, pengguna manusia atau saya akan menjelaskan ketiga komponen tersebut. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu hardware atau perangkat keras, di mana hardware atau perangkat keras merupakan komponen komputer yang secara fisik bisa dilihat dan diraba keberadaannya. Apabila tidak terdapat perangkat keras dalam sistem komputer, maka tidak akan ada yang dioperasikan. Perangkat keras terdiri dari input atau output, perangkat penyimpanan, dan perangkat pemproses. Perangkat-perangkat ini antara lain yang pertama, keyboard berfungsi untuk mengetik atau memasukkan huruf, angka, dan karakter khusus serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Kemudian yang kedua yaitu mouse, berfungsi untuk menunjuk posisi kursor atau pointer pada layar komputer secara cepat. Kemudian monitor, mempunyai fungsi sebagai alat output, yaitu tempat untuk mengeluarkan hasil proses yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh pemakai komputer. Kemudian CPU atau Central Processing Unit, berfungsi sebagai pengendali proses kinerja komputer, dengan kata lain yaitu sebagai tempat mengatur semua instruksi pada program komputer dan sebagai pengelola semua aktivitas kinerja di dalam komputer. Kemudian hard disk, berfungsi untuk menyimpan data komputer dan menyimpan operation system serta sebagai alat booting komputer. Kemudian speaker, berfungsi untuk merubah gelombang listrik dari perangkat audio menjadi gelombang suara atau getaran. Terakhir modem, berfungsi untuk alat komunikasi dua arah dan saat ini lebih digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Adalah software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak merupakan suatu program yang terdapat pada komputer berupa instruksi-instruksi atau perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Software inilah yang mengoperasikan perangkat keras pada komputer. Tanpa adanya software, perangkat keras pada komputer tidak bisa dioperasikan. Bayangkan saja, jika tidak ada software, bagaimana Anda akan mengoperasikan perangkat keras? Dengan adanya software ini, kita dapat meminta komputer melakukan banyak hal, misalnya mengetik, menonton video, musik, dan lain sebagainya. Software utamanya yang diperlukan pertama adalah sistem operasi. Baru kemudian sistem operasi itu dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi develop maupun aplikasi tambahan jika diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah brainware. Brainware merupakan pemakai atau pengguna komputer. Dengan kata lain, orang yang mengoperasikan perangkat keras melalui software atau perangkat lunak yang ada pada komputer. Secanggih apapun komputer, jika tidak ada yang mengoperasikannya atau brainware, maka keberadaan komputer tersebut sama saja sia-sia. Karena komputer tersebut tidak akan bisa berjalan sendirinya tanpa ada yang mengoperasikannya. Ketiga komponen di atas saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jika satu saja tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan komputer tidak bisa digunakan. Karena komputer merupakan serangkaian elektronika yang hanya berfungsi jika didukung dengan komponen lainnya, yaitu software dan brainware. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.